Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat yang 31 dan 32. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari dua ayat firman Tuhan ini tadi, dari Yohanes pasal 8 ayat 31, 32, saudara, kita menemukan ada beberapa pengertian di sana yang penting sekali untuk kita ketahui, saudara. Pertama tadi dikatakan bahwa siapa yang tetap dalam firman Kristus, maka dia adalah murid Kristus. Jadi setiap orang yang tetap berada dalam firman Kristus, siapapun dia, kalau kita tetap berada dalam firman-Nya, yaitu firman Kristus, maka kita adalah benar-benar murid Kristus. Lalu yang kedua, yaitu dikatakan bahwa murid Kristus itu akan mengetahui kebenaran. Murid Kristus akan mengetahui kebenaran. Saudara, nanti kita akan melihat ya, berapa pentingnya, seberapa pentingnya kebenaran ini untuk kita ketahui. Seberapa bergunanya, seberapa pentingnya kita mengetahui firman Tuhan. Maka dikatakan murid Kristus akan mengetahui kebenaran. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi dikatakan bahwa siapa yang ada dalam firman Kristus, dia adalah murid Kristus. Yang kedua, murid Kristus yang mengetahui, maka murid Kristus akan mengetahui kebenaran. Itu yang kedua. Dan yang poin yang ketiga, saudara, dikatakan di sini, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata Tuhan. Maka orang yang mengetahui kebenaran, tentunya dia akan memiliki kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang yang hidup dalam firman itu. Jadi saudara, kita nanti akan lihat betapa pentingnya kita hidup dalam kebenaran. Betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran. Betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran, saudara. Betapa pentingnya kita mengenal dan hidup dalam kebenaran. Sebab hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang hidupnya benar-benar merdeka. Jadi kalau orang yang tidak mengenal kebenaran, hidupnya tidak merdeka. Tapi orang yang mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka hidupnya sungguh-sungguh merdeka. Itulah sebabnya maka di ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, hari ini saya ingin sungguh-sungguh mengajak kita, saudara, mengetahui bagian firman Tuhan ini. Betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran. Sebab orang yang mengetahui kebenaran, maka hidupnya dimerdekakan. Yang tidak mengetahui kebenaran, hidupnya terikat. Dengan kata lain, saudara, orang yang merdeka itu adalah orang yang beruntung. Dan orang yang tidak merdeka, hidupnya tidak beruntung. Maka orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya dimerdekakan dan hidupnya beruntung. Saudara, maka lewat kacamata kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat satu hal penting hari ini, saudara. Yaitu satu hal penting, kita akan menemukan bagaimana kita memahami nilai-nilai. Maksudnya adalah, apa sih yang sungguh-sungguh bernilai dalam hidup ini? Apa sih yang sungguh-sungguh berharga dan apa sih yang sungguh-sungguh bernilai dalam hidup kita? Dalam hidup ini, apa yang sungguh-sungguh berharga? Nah, saudara, kita perlu mengetahui apa yang sungguh bernilai. Amin. Kita perlu mengetahui apa yang bernilai. Sebab kalau kita mengetahui
sesuatu yang bernilai, maka sesuatu itu kita harus perjuangkan, dan kita harus raih, dan kita harus pertahankan. Kita harus berjuang untuk sesuatu yang bernilai. Jadi saudara, betapa pentingnya kita lewat kacamata kebenaran mengetahui mana sih yang bernilai, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita raih, dan yang harus kita pertahankan. Dan lewat kacamata firman Tuhan juga akan diungkapkan kepada kita mana yang tidak terlalu bernilai, yang sebenarnya tidak terlalu penting, bahkan yang harus kita tinggalkan. Betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran ini, saudara. Sebagai contoh, misalnya contoh yang sederhana, saudara, orang tua yang baik mengetahui bahwa yang bernilai dalam hidupnya adalah anak-anaknya. Itu orang tua yang baik. Itulah sebabnya maka orang tua, dia akan melakukan apa saja, dia akan bekerja, melakukan apapun untuk kebaikan anak-anaknya, untuk anak-anak ini dapat memiliki pendidikan yang baik. Maka orang tua bekerja keras, ngumpulin uang. Kadang-kadang mungkin makan juga, kalau misalnya makan yang enak, itu mengeluarkan uang yang banyak. Kalau mengeluarkan uang yang banyak, maka untuk anak berkurang. Maka orang tua yang baik, yang mengetahui nilai anak ini tadi, dia rela untuk tidak makan enak. Bahkan kalau bila perlu, makan dikurangi. Dan mungkin lebih ekstrim lagi, sekali-sekali puasa. Maka ada orang Kristen, saudara, puasa bukan karena memang digerakkan untuk menyangkal diri. Kadang-kadang memang karena terpaksa puasa. Saudara, orang tua yang baik, dia tahu apa yang baik buat anaknya. Dan dia akan melakukan apapun untuk kepentingan anak-anaknya, untuk masa depan anaknya. Dia tahu bahwa uang tidak lebih penting daripada anak-anak. Orang tua yang baik tahu bahwa semua yang ada, rumah, peralatan, itu tidak lebih penting daripada anak-anak. Anak itu lebih bernilai daripada semua yang ada dalam rumah itu. Saya pernah mendengar, saudara, seseorang yang anaknya sakit. Dia pertaruhkan apapun. Dia pertaruhkan apapun juga. Semua dia pertaruhkan agar anak ini dapat sembuh, saudara. Itulah orang tua yang mengetahui arti nilai itu tadi. Ini contoh yang sederhana. Tentunya, saudara, di zaman sekarang kita melihat banyak juga orang yang tersesat. Bagi mereka bukan anak-anak yang lebih utama, tapi mungkin uang dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Maka tanpa kebenaran firman Tuhan, saudara, kita akan gagal memahami nilai yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan. Amin. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk memahami mana sih yang bernilai. Nah, itulah sebabnya maka kita harus hidup di dalam kebenaran, dan kita harus terus belajar supaya kita mengetahui mana yang bernilai, mana yang tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit dan tidak jarang manusia mengejar sesuatu yang bernilai rendah, atau tidak bernilai, atau bahkan sesuatu yang sampah dan racun. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Tanpa kebenaran firman Tuhan, maka tidak sedikit manusia mengejar, memperjuangkan, ingin meraih, dan mengorbankan segala-galanya untuk meraih sesuatu yang nilainya rendah atau tidak bernilai, atau bahkan bukan hanya sekedar tidak bernilai, tetapi juga sesuatu yang dikejar itu adalah ternyata racun yang berbahaya, tapi itu diperjuangkan, tapi itu yang dikejar. Nah, saudara, itu berbahaya sekali. Itulah sebabnya maka kita perlu sekali mengetahui kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya berikan satu contoh, yaitu, saudara, ada seorang anak kecil umur 3-4 tahun. Dia menggenggam sebutir berlian. Dilihat oleh seorang perampok gitu, saudara. Dia sebenarnya ingin mengambil berlian itu tadi. Tapi kalau misalnya dirampok, mungkin anak ini tadi nanti bisa menjerit dan ketahuan.
Apa yang dilakukan oleh perampok ini tadi saudara? Bertepatan dia bawa lato-lato. Dia bawa lato-lato, tek, 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 tek. Dia beritahu anak ini tadi, nih bagus, mau nggak? Itu yang barang yang kecil itu diganti dengan lato-lato. Anak ini tadi langsung dia lemparkan. Udah dia bilang, kasih itu, kasih butir-butirnya itu, kasih ke om. Ini dikasih lato-lato yang bagus. Langsung anak ini tadi melemparkan berlian yang sangat bernilai untuk memperoleh apa? Lato-lato. Mengapa saudara? Karena anak kecil dia belum mengetahui nilai daripada berlian itu. Dia tidak mengetahui bahwa berlian ini berharga. Bagi dia lato-lato lebih penting daripada berlian. Dan tidak sedikit orang Kristen menganggap dalam tanda petik lato-lato lebih penting daripada berlian kebenaran, daripada hal-hal yang lebih bernilai. Saudara, kalau orang Kristen mengorbankan kebenaran, kalau orang Kristen mengorbankan sesuatu yang sangat bernilai, ini kira-kira sama seperti anak kecil ini tadi saudara. Anak kecil ini tadi karena dia tidak tahu kebenaran, maka bagi dia lato-lato itu lebih menarik. Lato-lato itu lebih bernilai daripada sebutir berlian. Dia pikir apa ini? Karena dia belum tahu nilainya. Tapi bagi saudara yang sudah mengerti, masa sih saudara mau sebutir berlian diganti dengan lato-lato? Pasti saudara akan mengatakan ini pasti orang yang bodoh sekali. Tapi saudara, renungkan bahwa ternyata tidak sedikit orang Kristen yang memang lebih memilih dalam tanda petik lato-lato daripada berlian. Saudara, untuk itu kita perlu sekali lagi, kita perlu kebenaran firman Tuhan. Hati kita perlu diterangi oleh firman Tuhan sehingga kita boleh melihat mana yang bernilai dan mana yang tidak bernilai. Tanpa cahaya kebenaran, maka kita akan gagal menilai sesuatu. Kita akan gagal menilai sesuatu, dan nyatanya kita sering kali gagal menilai sesuatu. Tanpa cahaya kebenaran firman, maka kita akan mengasihi apa yang seharusnya kita benci, atau sebaliknya, kita membenci apa yang seharusnya kita kasihi. Sekali lagi saudara, tanpa cahaya kebenaran firman, maka kita gelap. Karena kita gelap, maka kita mengasihi sesuatu yang seharusnya kita benci, dan membenci sesuatu yang harusnya kita cintai. Atau kita akan mengejar apa yang seharusnya kita tinggalkan, dan meninggalkan apa yang seharusnya kita kejar. Saudara, ini seringkali tanpa kita sadari. Mari kita renungkan. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang kita cintai sedemikian rupa? Seharusnya yang kita cintai itu tidak boleh kita cintai, harusnya kita benci. Atau kita membenci sedemikian rupa, tapi apa yang kita benci itu tadi sebenarnya harus kita cintai. Atau sebaliknya saudara, atau dalam perkataan yang lain, adakah sesuatu dalam hidup kita yang kita kejar karena bagi kita sangat penting, kita kejar, padahal yang kita kejar itu seharusnya kita tinggalkan? Atau sebaliknya, adakah sesuatu yang kita tinggalkan, kita anggap tidak penting, padahal yang kita tinggalkan itu seharusnya kita kejar? Ini yang seringkali yang terbalik dalam hidup kita saudara. Ya, ini yang seringkali terbalik dalam hidup kita. Nah, saya mau lanjutkan saudara. Maka orang yang tidak diterangi oleh kebenaran, mereka akan, apa yang akan terjadi? Yuk kita baca satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Ini salah satu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, di sini ada satu hal yang diingatkan oleh firman Tuhan yang tidak boleh kita cintai. Yang tidak boleh kita cintai. Yaitu apa, saudara? Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita jangan mengasihi dunia. Tapi saudara, terbalik, banyak orang Kristen yang mengasihi dunia, mencintai dunia, terjerat oleh dunia. Itu yang disebut dengan percintaan dunia. Percintaan dunia, saudara. Kalau kita mengasihi dunia, saudara, kita tidak mungkin mengasihi Bapa. Hati kita terlalu sempit. Hati kita terlalu sempit untuk dapat mencintai kedua-duanya sekaligus. Kalau kita mengasihi dunia, tidak mungkin kita mengasihi Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, tidak mungkin lagi ada tempat untuk mengasihi dunia ini. Hati kita itu sebenarnya begitu sempit. Sama seperti seorang pemuda atau pemudi. Tidak mungkin seorang pemuda mencintai dengan setulus hati dua wanita sekaligus. Atau sebaliknya, seorang pria mencintai dengan setulus hati dua pria sekaligus, kalau wanita. Saudara, demikian juga kita, saudara. Hati kita itu begitu terlalu sempit untuk mencintai kedua-duanya sekaligus. Kita tidak mungkin pada waktu yang bersama mengasihi dunia ini dan juga mengasihi Allah pada waktu yang bersamaan. Kita tidak mungkin juga mengasihi Bapa dan mengasihi dunia sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Saudara, di dalam dunia apa sih yang ada? Sebab semua yang ada di dunia, dalam dunia, yaitu saudara, ada 3 hal dikatakan di sana, saudara. Pertama, kalau saudara perhatikan ayat 16, pertama dikatakan keinginan daging. Ayo semua katakan sama-sama, keinginan daging. 1, 2, 3. Keinginan daging. Keinginan daging. Maksudnya apa nih keinginan daging? Maksudnya apa kita nggak boleh makan daging gitu? Ingin makan daging maksudnya. Nah, ini harus dimengerti. Keinginan daging ini berbicara tentang keinginan yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Keinginan yang memiliki unsur dosa. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keinginan daging maksudnya adalah keinginan yang berunsur dosa. Jelas keinginan seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai contoh, misalnya keinginan dagingnya, misalnya gini, keinginan daging. Misalnya kalau saudara lapar makan, itu masih kebutuhan. Tapi kalau saudara rakus, itu udah keinginan daging namanya. Memuaskan keinginan daging. Sudah makan gitu, saudara ya. Padahal sebenarnya kita itu makan secukupnya saja. Kalau kita makan secukupnya, kita sehat. Kita sehat. Tapi saudara, kalau misalnya sudah makan macam-macam gitu ya, waduh. Saudara perhatikan, kalau di restoran itu kadang-kadang orang betul-betul melampiaskan keinginan daging. Ya, makan ini, makan itu. Sebenarnya tubuh ini sebenarnya udah nggak menerima lagi. Sebenarnya udah nggak sehat, gitu ya. Porsinya banyak, tapi terus makan. Nah, ini yang disebut dengan kerakusan. Dan orang yang rakus itu salah satu yang disebut dengan keinginan daging. Sama seperti juga misalnya nafsu apa? Nafsu seks. Kalau misalnya nafsu seks bukan kepada pasangan yang disalurkan, itu namanya udah keinginan daging. Misalnya ada orang yang tertarik secara seksual kepada seseorang yang bukan pasangannya, nah itu namanya udah keinginan daging. Maka orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan memuaskan keinginan daging ini tadi. Jadi saudara, makanan yang saudara anggap itu biasa, tapi kalau misalnya sudah rakus, itu berdosa, saudara. Pendeta Dr. Billy Graham, dia menulis dalam satu buku, maka dia menulis ada 7 dosa yang mendatangkan maut. 7 dosa yang mendatangkan maut. Salah satu dosa yang mendatangkan maut itu tadi, itu adalah kerakusan. Jadi coba perhatikan, kalau saudara rakus makan, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Bukan tidak boleh makan enak. Makan enak dengan rakus itu beda, ya. Kalau misalnya apalagi yang saudara makan itu memang itu misalnya membahayakan bagi kesehatan saudara, dan saudara tetap hantam kromo, saudara bersalah di hadapan Tuhan. Itu udah keinginan daging. Itu keinginan daging. Jadi keinginan daging adalah semua keinginan yang sudah mengandung unsur dosa. Atau misalnya seorang pria yang sudah menikah,
ingin menikah lagi. Nah, itu keinginan daging atau keinginan roh? Jawab. Keinginan daging. Keinginan daging. Maka dalam kekristenan tidak memperbolehkan seperti itu. Di dalam kekristenan tidak boleh seorang suami misalnya datang bicara baik-baik kepada istri, "Ma, saya boleh menikah lagi," gitu. Nah, kira-kira diizinkan nggak? Halo, para istri, kalau misalnya suami dia mengatakan dengan tulus mengatakan begitu ya, "Ma, boleh nggak saya menikah lagi?" Itu keinginan apa? Itu keinginan daging. Di dalam kekristenan itu harus dimatikan. Itu namanya mencintai dunia, supaya jelas. Atau misalnya seorang wanita yang sudah bersuami, dia diam-diam naksir pria yang lain. Itu keinginan daging. Keinginan daging, saudara. Lalu dikatakan apa? Dan keinginan mata. Keinginan mata. Tadi keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Keinginan mata itu adalah, ini berbicara tentang ketamakan. Tamak. Sudah memperoleh ini, ingin lagi, raih ini, raih sebanyak-banyak. Nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Ah, itu namanya keinginan mata. Semua yang mau dilihat, semua yang mau dilihat, mau dimiliki. Ah, itu namanya tamak. Ya, tidak sedikit ibu-ibu saudara kalau masuk ke mall gitu ya, melihat barang-barang yang bagus, ya diteropong semua begitu ya. Ya, diteropong, dilihat semuanya ya. Kalau sekedar dilihat saja, silakan. Tapi jangan ini mau miliki ini juga mau miliki ini. Waduh, kapan saya miliki ini? Waduh, kapan. Nah, itu keinginan mata. Ya. Sama seperti kalau saudara bawa kamera, boleh melihat segala sesuatu, barang-barang yang mewah, tapi jangan dijepret. Amin. Mengerti maksudnya? Boleh, silakan lihat semuanya. Tapi jangan semua itu saudara ingini. Itu namanya keinginan mata. Semua yang bagus-bagus, semua yang indah-indah, semua yang saudara pikir, wah ini pasti akan membuat saya bahagia. Itu namanya keinginan mata. Jadi keinginan mata berbicara tentang ketamakan. Dan orang yang memiliki keinginan mata, yang mengikuti keinginan mata, orang yang tamak itu saudara, orang yang tamak, orang yang memiliki keinginan daging, dan satu lagi yaitu 3 dikatakan, serta apa? Keangkuhan hidup. 3 hal ini saudara, itu yang ada dalam dunia. Pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Apa artinya? Kenapa dikaitkan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Kenapa dikaitkan? Sebab saudara, orang yang mengejar keinginan daging, orang yang mengejar keinginan mata, mereka menumpuk-numpuk apa yang mereka inginkan. Mereka anggap bahwa sesungguhnya dengan memiliki apa yang mereka inginkan, mereka menganggap bahwa hidup mereka lebih bermartabat. Mereka menganggap bahwa hidup mereka itu lebih bernilai. Nah saudara, tidak sedikit orang, mereka ingin kaya saudara. Satu saja tujuannya, supaya hidup mereka itu bermartabat, supaya hidup mereka itu dihargai, dihormati. Saudara, tidak sedikit orang Kristen ingin dihormati. Kalau saudara dihormati, saudara, ini apa yang saya sampaikan ini juga adalah tentunya apa yang saya alami juga saudara. Ya, tentunya bukanlah sesuatu yang asing bagi saya. Tentunya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kadang-kadang dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pendeta bisa sangat dihormati, dihargai. Kalau makan, didahulukan pendeta dulu, dan ya, saudara, artinya kalau seseorang ingin jadi hamba Tuhan, ingin jadi pendeta, supaya dihormati, ini udah salah. Ini udah mengingini dunia, mencintai dunia, ingin dihormati. Jadi saudara, banyak orang yang ingin kaya supaya mereka dihormati. Mengapa begitu saudara? Sebab mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ternyata kalau orang kaya lebih dihargai, lebih dihormati. Ada orang yang ingin juga mereka punya pendidikan yang lebih tinggi supaya lebih dihormati.
Mereka juga tampil lebih cantik, lebih menarik supaya dihormati. Sebab dunia ini memang menghormati semua hal-hal yang lahiriah. Celakanya orang Kristen juga ingin juga mendandani lahiriah mereka berlebihan karena mereka ingin dihormati. Saudara, bukan tidak boleh cantik, bukan tidak boleh menarik, bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya pendidikan yang tinggi, bukan tidak boleh punya jabatan yang tinggi. Tetapi semua itu saudara, seharusnya bukan menjadi tujuan kita, tapi itu semua adalah sarana kita untuk melayani Tuhan yang jauh lebih bernilai dari segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah sebabnya, maka orang yang hidup dalam keinginan daging, orang yang hidup dalam keinginan mata, dan memiliki keangkuhan hidup, orang seperti inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi orang yang terbelenggu oleh keinginan daging, mereka terbelenggu oleh keinginan mata, mereka yang terbelenggu oleh keangkuhan hidup, orang seperti inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan saudara pikir bahwa orang yang letih, lesu, dan berbeban berat itu adalah orang yang tidak punya uang. Jangan saudara pikir bahwa orang yang letih, lesu itu adalah orang yang keinginannya belum tercapai. Jangan saudara pikir bahwa orang yang letih, lesu itu misalnya begini. Seringkali yang dianggap orang yang letih, lesu adalah orang yang misalnya kalau jomblo, belum punya teman hidup, letih, lesu. Orang yang sakit-sakitan, letih, lesu. Orang yang tidak punya duit, letih, lesu. Sebenarnya saudara, orang yang letih, lesu bukan orang seperti itu. Orang yang letih, lesu adalah orang yang punya banyak keinginan. Punya banyak keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, itu membelenggu dia dan hidupnya menjadi letih, lesu. Jadi saudara, semakin banyak keinginan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita letih, lesu. Dan Tuhan Yesus memanggil orang yang seperti ini supaya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan apa kepadamu? Kalau dalam terjemahan Indonesia dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu adalah, yaitu anapous. Itu aslinya, itu adalah bahasa Yunaninya. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu rest. Ada rest area. Rest itu adalah istirahat. Tuhan Yesus mengatakan, kamu letih, lesu, punya banyak keinginan, keinginan daging, keinginan mata, itu membuat kamu terbelenggu. Kamu letih, lesu, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Sebab hanya dalam Tuhan Yesus kita menemukan anapous, kita menemukan rest, kita menemukan istirahat yang sesungguhnya. Saudara punya banyak keinginan, terlalu banyak yang diinginkan, ingin ini, ingin itu, membuat jadi letih, lesu. Tuhan Yesus mengatakan, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan istirahat. Tentunya kalau Tuhan memberikan istirahat, tentu Tuhan juga memberikan kelegaan kepada kita. Saudara mau menerima istirahat daripada Tuhan? Amin. Maka sukacita yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya itu hanya ada dalam Tuhan Yesus saja, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, sebab aku lemah lembut, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut artinya Tuhan Yesus bersedia menerima kita. Tuhan Yesus bersedia menerima kita yang banyak keinginan ini, ingin itu dan sebagainya. Rasanya kalau belum punya ini nggak bahagia, kalau belum punya ini belum bahagia, kalau belum mencapai ini belum bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kita harus ingat saudara, bahwa yang sungguh bernilai dalam hidup kita hanya satu saja yang sungguh bernilai, dan yang paling bernilai, yaitu Tuhan Allah. Itulah yang bernilai dalam hidup kita. Saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Tuhan yang bernilai. Hanya Tuhan yang bernilai. Karena hanya Tuhan yang bernilai,
maka kita memberi nilai yang tinggi kepada Allah. Itu artinya menyembah. Jadi menyembah Allah artinya kita memberi nilai tinggi Allah. Kita menyadari bahwa Allah memiliki nilai yang begitu tinggi. Kita menyadari bahwa Allah memiliki nilai yang begitu tinggi, begitu berharga, sehingga kita memberi nilai tinggi yang kepada Dia. Itu namanya menyembah. Karena Allah itu memiliki nilai yang tinggi, itulah sebabnya kita rela melayani Dia. Kita rela melayani Tuhan. Kita rela memberikan segala-galanya bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bernilai tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita menemukan bahwa Allah adalah nilai tertinggi, saudara, itulah yang paling penting dalam hidup kita. Karena kita menemukan bahwa nilai tertinggi hanya ada Allah. Bahwa Allah adalah nilai yang tertinggi. Itulah sebabnya kita melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya kita melayani Tuhan, kita bekerja, kita berkeluarga, dan apapun yang kita lakukan, semuanya itu hanya untuk menyukakan Tuhan. Sebab bagi kita Tuhan adalah yang paling bernilai dalam hidup kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling bernilai dalam hidup kita. Kita bekerja untuk Dia, kita melayani untuk Dia, kita beribadah di tempat ini untuk Tuhan. Saudara kalau datang beribadah di sini, kalau saudara ingin bertemu dengan seseorang si A si B, saudara akan kecewa. Saudara datang ke tempat ini satu saja tujuan, ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Tuhan, dan saudara pasti akan dipuaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang punya banyak keinginan, tadi dikatakan orang yang mencintai dunia, maka yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Itu membelenggu kita, saudara, membelenggu kita. Saudara, saya tahu saudara ada seorang suami saudara. Dia diam-diam dia mempunyai selingkuhan. Saudara, mengapa dia punya selingkuhan? Sebab hatinya sudah diikat oleh dunia ini tadi. Ini contohnya saudara. Ini contohnya saudara. Sampai anaknya berkata begini, Papa tinggal pilih. Kalau Papa menikah lagi, Papa kami keluar dari rumah. Gitu ya. Anak-anaknya mengatakan, kami rindu supaya kami ini bahagia seperti dulu, bersama-sama dengan mama, bersama-sama dengan papa. Saudara, ternyata tangisan daripada anak-anak ini tadi pun tidak menggerakkan hati suaminya, tidak menggerakkan hati ayahnya. Ayahnya mengatakan, ya saya akan pikirkan lagi dulu. Betapa orang ini telah terikat sekali oleh dunia ini tadi, saudara. Saudara, baru kita menyadari bahwa betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan yang membelenggu kita, bukan dunia ini yang membelenggu kita. Makanya kalau ada seorang istri, kalau suaminya setia kepada Tuhan, kalau rajin, kalau istrinya tidak mendukung, celaka saudara. Suami mau setia kepada Tuhan tapi dihalang-halangi, jangan terlalu rajin, jangan terlalu setia. Atau sebaliknya, kalau ada istri yang rajin beribadah, rajin melayani, harusnya didukung, bukan dihalang-halangi. Amin. Amin saudara. Iya. Kalau misalnya pasangan saudara rajin melayani, misalnya datang hari ini ibadah saudara, yang bisa tiba di tempat ini saudara, menurut saya saudara pun sudah mengalami kemenangan. Karena cuaca kurang baik, tiba-tiba itu hujan seperti dicurahkan gitu ya. Tapi saudara tetap sampai di tempat ini karena saudara tahu bahwa ada sesuatu yang bernilai yang harus diraih. Amin. Sebagian orang Kristen takut sekali melihat hujan, sehingga mereka asal hujan sedikit nggak usah datang. Padahal kalau dia berenang, kalau saudara berenang itu air di atas, air di bawah, dan seluruh air itu melingkupi saudara. Saudara tidak takut. Kalau hujan itu hanya dari atas, saudara takut. Padahal datangnya dari atas saja. Sedangkan kalau saudara berenang, dari mana-mana air, saudara tidak takut. Maka saudara, kalau misalnya orang Kristen gagal masuk gereja gara-gara hujan,
itu sebenarnya orang yang masih terikat oleh dunia ini tadi, saudara. Terikat oleh dunia ini tadi. Nah, saudara, kalau begitu, kalau dunia ini harus kita benci, kalau dunia ini tidak boleh kita kasihi, siapa yang harus kita kasihi? Jelas tadi dikatakan, Bapa yang harus kita kasihi. Bapa yang harus kita kasihi. Bapa yang harus kita kasihi. Karena kita mengasihi Bapa, kita rela menanggalkan keinginan-keinginan daging. Sama seperti yang tadi saya mengatakan. Saudara, bukan tidak ada. Ada suami yang diam-diam ingin menikah lagi. Mudah-mudahan jangan ada di sini. Mau menikah lagi, itu jelas keinginan daging. Keinginan mata. Tapi kalau orang ini mencintai Bapa, maka dia akan rela meninggalkan. Dia tahu bahwa keinginan seperti ini dosa. Ini setan. Ini pekerjaan jahat. Dan nyah daripadaku. Orang seperti ini baru bisa diselamatkan. Sadar bahwa ini adalah pekerjaan setan. Saudara, kita akan melihat, saudara, ada beberapa contoh-contoh Alkitab. Dua bagian yang saya sampaikan. Pertama, contoh tokoh-tokoh Alkitab yang gagal memahami nilai ini tadi, lalu mereka memilih yang salah dalam hidup mereka. Pertama, istri Lot. Istri Lot, dia lebih mencintai harta bendanya. Ketika Tuhan menurunkan hujan api belerang di Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan berpesan kepada Lot supaya mereka cepat-cepat meninggalkan Sodom dan Gomora. Satu pesan malaikat, jangan menoleh ke belakang. Saudara, pesannya sederhana, jangan menoleh ke belakang. Kemudian tidak seberapa lama Tuhan menurunkan hujan api belerang di kota Sodom dan Gomora. Dan Lot, istri dan kedua anaknya dituntun oleh malaikat meninggalkan Sodom dan Gomora. Ketika terjadi hujan api dan hujan belerang itu tadi, apa yang terjadi, saudara? Ternyata istri Lot, dia begitu cinta sekali dengan harta bendanya. Dia ingat harta bendanya. Bagi dia harta bendanya itu lebih penting dari apapun juga. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia menoleh. Karena dia menoleh apa? Dia menjadi tiang garam. Kalau menjadi tiang garam apa? Binasa. Saudara, bayangkan, orang ini pertaruhkan nyawanya demi menoleh saja gitu. Dia ingin lihat sekali lagi perusahaan saya seperti apa ya. Menoleh. Langsung jadi tiang garam. Dia menoleh dapat apa sih? Hanya menoleh. Keponya besar sekali ya. Jadi sebenarnya orang yang kepo itu sebenarnya itu orang yang memiliki keinginan mata dan daging gitu ya. Kepo. Ada orang yang ingin tahu sekali urusan orang lain gitu ya. Ya. Yang kedua, saudara, tokoh yang kedua yang gagal memahami nilai ini tadi, dan dia memilih yang kurang bernilai dan membuang yang bernilai. Itu namanya Esau. Kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 12 ayat 16, maka Esau itu, saudara, dia menjual hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Sepiring makanan, saudara. Sepiring makanan itu penting, memang penting, saudara. Tapi kalau misalnya ditukar dengan hak kesulungan, artinya, saudara, kalau Esau menerima makanan itu, maka dia sekarang bukan lagi anak sulung. Maka yang menjadi anak sulung adalah adiknya, yaitu Yakub. Yakub ini memang seorang yang licik, dia penipu. Suatu kali Esau pulang dari berburu, dia lapar sekali, dan Yakub sedang membuat makanan. Kalau lapar itu ingin sekali makan, dan Esau minta kepada adiknya, dia bilang, bagi makanannya dong. Tapi Yakub bilang, tunggu dulu, saya akan kasih kepada kamu. Tapi ingat, mulai dari sekarang bukan lagi kamu anak yang sulung, saya anak sulung. Artinya semua hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Ini mahal sekali, saudara, mahal sekali. Tapi dalam keadaan lapar, Esau pun menganggap, apa sih hak kesulungan, yang penting saya makan sekarang. Lalu dia terima. Udah sini, udah, saya serahkan hak kesulungan, sini makanannya. Dia makan. Saudara, lapar itu berapa lama sih? Gak lama. Makan itu berapa lama? Gak lama. Setelah dia makan, baru dia nyesal sekali. Dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi
nasi telah menjadi bubur, udah nggak bisa lagi diganti. Ya udah, kalau nasi sudah menjadi bubur, nikmati buburnya. Ya. Nah saudara, yang ketiga saudara, yang menukar sesuatu yang tidak bernilai dengan yang sangat bernilai, yaitu Yudas saudara. Yudas, dia menjual, dia menyerahkan pribadi yang begitu bernilai, yaitu gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menyerahkan gurunya dan menerima uang 30 keping perak. Bagi Yudas itu, uang itu lebih utama, bahkan lebih utama daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara lebih mengutamakan uang daripada Tuhan, saudara juga sama seperti Yudas. Apa yang terjadi saudara? Yudas akhirnya dia binasa, maka disebut dia sebagai anak binasa. Mengapa saudara? Yudas menukarkan sesuatu yang begitu bernilai dengan sesuatu yang sangat terbatas, yaitu uang 30 keping perak. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita menukar sesuatu yang bernilai dengan yang tak bernilai. Yang kedua saudara, mari kita melihat, kita belajar dari tokoh-tokoh yang memahami apa yang bernilai, dan mereka tidak mau lepaskan apa yang bernilai. Mereka genggam yang bernilai itu. Yang pertama adalah Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, meninggalkan tanah airnya, menuju ke negeri yang dia tidak tahu. Saudara, Abraham rela meninggalkan segala sesuatu. Saudara, kalau saudara hitung-hitung berapa kekayaan Abraham secara dunia, tentunya tidak sedikit. Tetapi bagi Abraham itu tidak ada artinya. Yang penting adalah bagi Abraham, saya memiliki Tuhan, itu lebih penting dari apapun juga. Kalau aku memiliki Tuhan, maka aku memiliki segala-galanya. Itulah sebabnya maka Abraham, dia rela meninggalkan tanah airnya, keluarganya, dan dia meninggalkan segala sesuatu agar dia dapat memiliki Tuhan. Saudara, kita pun sebenarnya harus rela meninggalkan segala sesuatu, asal saja kita dapat memiliki Tuhan. Yang kedua saudara, Yusuf digoda oleh istri Potifar saudara, untuk melakukan percabulan, perzinahan. Saudara, tentunya ini bukanlah masalah yang mudah bagi seorang pemuda saudara, yang secara seksual sudah matang. Ada kesempatan, ada peluang. Ada orang yang mau memberikan dirinya untuk disetubuhi. Ini adalah satu peluang. Tentunya saudara, kalau istri Potifar, kalau Potifar adalah seorang pejabat, biasanya istri pejabat itu biasanya bukanlah jelek, biasanya cantik, tahu mendandani diri. Tentunya secara dunia sangat menggiurkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku dapat melakukan dosa sebesar ini? Dan Yusuf, dia tidak mau melakukan. Sebab bagi Yusuf, mengasihi Allah itu lebih daripada segala-galanya. Dan apa yang terjadi saudara? Yusuf menolak. Akibatnya apa? Yusuf dipenjara. Tetapi saudara, lihatlah akhir kehidupan Yusuf. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Siapapun juga yang tidak kompromi dengan dosa, kalau bukan di dunia ini, pasti nanti di akhirat Tuhan akan muliakan. Amin. Yang ketiga saudara, Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, di sana tertulis saudara dengan jelas, Daniel berketetapan dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ayo kita baca ayat firman Tuhan ini saudara, biar saudara juga melihat langsung ayatnya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan kata amin, yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Daniel 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu
supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku, Daniel ini adalah seorang pemuda. Dia tidak didampingi oleh orang tuanya, sebab dia buangan. Anak muda ini dan beberapa temannya, orang tuanya tidak diketahui di mana. Tapi saudara, dalam hati Daniel, sungguh-sungguh Allah itu adalah pribadi yang begitu berharga. Daniel takut akan Tuhan. Daniel mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi siapapun juga. Makanya saudara, ketika kepada dia ditawarkan, ketika Daniel dan teman-temannya berada di istana saudara, kepadanya pun disodorkan, diberikan, ditawarkan makanan yang sering menjadi santapan raja. Artinya apa ini saudara? Santapan raja itu pasti makanan yang enak-enak, pasti yang terbaik saudara. Tetapi apa yang sering disantap oleh raja itu seringkali sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa. Dan itu Daniel berpikir, kalau begini makanan ini bisa menajiskan saya, makanan ini bisa menjauhkan saya daripada Tuhan. Maka Daniel mengatakan, saya tidak usah memakan makanan yang seperti ini. Saya cukup makanan yang biasa, sayur mayur. Saudara tahu artinya? Kalau Daniel menolak perintah raja, bisa saja kematian itu sebagai hasilnya saudara. Sebab kalau menolak perintah raja, itu sama artinya dengan melawan titah raja. Dan biasanya saudara, melawan titah raja ini tidak sedikit orang itu saudara, nyawanya melayang. Tapi Tuhan berkenan kepada Daniel saudara. Apa yang kita pelajari dari Daniel ini saudara? Daniel dia lebih memilih daripada hidup bersenang-senang, menikmati makanan-makanan yang biasa dinikmati oleh raja. Dia berketetapan dalam hatinya, tidak usah menikmati makanan yang biasa disantap oleh raja. Saudara, apa akibatnya Daniel memiliki ketetapan hati seperti itu? Maka saudara, kalau saudara baca dalam ayat-ayat selanjutnya saudara, ternyata Daniel badannya tetap bagus, gemuk, dan dalam hal kecerdasan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada pemuda-pemuda yang menyantap makanan-makanan yang wah-wah itu tadi. Saudara, ini pun saya percaya, bagi saudara yang takut akan Tuhan, sekalipun saudara makan makanan yang sederhana, karena memang yang ada hanya itu saja. Tapi kalau saudara dalam penyertaan Tuhan, saudara pun tetap diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, ini jadi hari ini saudara, kalau begitu bagaimana seharusnya sikap kita? Saya sudah mau selesai dari khotbah ini saudara, supaya mata hati kita saudara, mata hati kita terus diterangi oleh firman Tuhan. Kita harus terus minta supaya Tuhan memimpin kita dengan kebenaran, supaya kita tahu mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai, bahkan mana racun yang harus kita tinggalin. Saudara, dunia ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita cintai. Yang harus kita cintai adalah Tuhan Allah saja. Bagaimana caranya kita mencintai Tuhan Allah? Bagaimana cara kita mencintai Tuhan Allah? Yaitu saudara, dengan kita terus membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita terus memperbarui hidup kita, sehingga kita semakin mirip dengan Tuhan. Dengan cara seperti itulah kita menghargai Tuhan Allah. Saudara mau menghargai Tuhan saudara? Dengan cara seperti itulah kita menghargai Tuhan. Dengan cara seperti itulah terbukti bahwa kita memang memberi nilai tinggi kepada Allah. Dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup bertanggung jawab, dan kita terus fokus kepada langit baru, bumi baru. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin.